Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Mutiara Putri Natasha dengan NPM 2451051005 dari Prodi D3 Perpajakan akan menjelaskan hasil review saya tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi, pekerjaan seorang auditor yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama adalah memahami tujuan dan tanggung jawab seorang audit. Jadi, seorang audit itu harus memahami tujuan dan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor. Yang kedua adalah membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Jadi, seorang auditor itu harus memahami dan bisa membagi laporan keuangan suatu perusahaan itu menjadi berbagai siklus. Yang ketiga adalah mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan-tujuan umum audit untuk kelompok transaksi, akun, dan pengungkapannya. Dan yang terakhir adalah mengetahui tujuan khusus audit untuk kelompok transaksi, akun, dan pengungkapan. Lalu ada beberapa tanggung jawab dari manajemen, yaitu yang pertama tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Jadi seorang manajemen di suatu perusahaan itu harus mampu membuat laporan keuangan yang wajar dan yang baik. Yang kedua adalah tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan yang berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan yang dianggap perlu. Yang ketiga adalah Sarbanes-Oxley Act, mengharuskan CEO atau CFO untuk menyatakan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah alasan auditor memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai. Yang pertama adalah sebagian besar barang bukti audit itu berasal dari pengujian sampel. Jadi barang-barang bukti pada berkas-berkas auditing itu berasal dari pengujian sampel. Yang kedua adalah penyajian akuntansi yang berisi estimasi yang kompleks dan melibatkan sejumlah ketidakpastian. Jadi akuntansi itu memiliki isi yang kompleks atau yang lengkap dan melibatkan sejumlah ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan yang disusun penuh kecurangan sering tidak mungkin dideteksi oleh auditor. Selanjutnya adalah perbedaan antara kesalahan dan kecurangan. Yang pertama adalah kesalahan. Kesalahan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja dan terjadi hanya sesekali. Sedangkan kecurangan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja dan sering terjadi. Lalu ada tanggung jawab auditor dalam mendeteksi salah saji material. Yang pertama adalah melakukan perencanaan dan menjalankan audit guna mendeteksi kesalahan. Jadi seorang auditor itu harus memiliki perencanaan dalam menjalankan pengauditannya untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan pada laporan keuangannya. Yang kedua adalah menekankan kesalahan atas kesalahan dalam perhitungan, kesalahpahaman, dan penerapan standar akuntansi. Jadi, seorang auditor itu harus lebih fokus pada perhitungan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi pada suatu laporan perusahaan. Selanjutnya adalah hubungan antara penggelapan aset dan salah saji. Yang pertama adalah aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara menyalahsajikan aset. Jadi, aset akan diambil dan penggelapan itu akan ditutup dengan cara menyalahsajikan aset pada laporan keuangan. Yang kedua adalah aset diambil dan penggelapan ditutupi dengan mengurangsajikan pendapatan atau melebihkan beban. Jadi ketika aset itu diambil, penggelapan itu akan ditutup dengan mengurangkan pendapatan atau melebihkan beban pada suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah aset diambil namun penyalahgunaan dapat dideteksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.